Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali walaupun tidak bertatap muka langsung, ya. Jadi mohon maaf selama ini uh, saya jarang menghasilkan video begitu. Baik, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan melanjutkan bahasan kita, gitu ya. Sebelumnya kita sudah diskusi tentang jenis-jenis bangunan laut, gitu ya, beserta fungsinya. Kemudian kita juga sudah berdiskusi terkait tentang ocean environment, seperti apa itu gelombang, seperti apa itu density, salinity, gitu ya. Fungsi temperatur terhadap perubahan density dan salinity, gitu ya. Kita juga sudah membahas berdiskusi tentang teori gelombang linier, bagaimana profilnya, bagaimana kita menghitung kecepatan horizontal, vertikal, dan seterusnya. Itu dengan bantuan MATLAB gitu ya. Baik. Selanjutnya akan saya bahas, gitu ya. Kita akan bahas tentang materi berikutnya yang bersumber dari buku Handbook of Offshore Engineering ini. Gitu ya. Anda buka di bab 2, gitu, novel and marginal, gitu, novel and marginal field offshore structure, gitu ya. Anda masuk di subbab 2.3, technical basis for developing novel offshore structure. Materi ini seperti PPT yang sudah saya share beberapa waktu yang lalu, gitu ya. Nah, nanti ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan, gitu ya. Yang waktu itu saya beri judul tentang dengan konsep pembangunan struktur bangunan laut, gitu ya. Baik, apa yang akan kita bahas, gitu ya. Isi materi kita hari ini adalah parameter pengembangan ladang minyak dan gas, gitu ya. Oil and gas field. Gitu ya. Yang kedua adalah prinsip-prinsip dasar rekayasa terkait dengan pembangunan SPL. Gitu ya. Nah, untuk materi parameter pengembangan ladang minyak seperti karakteristik reservoir, persyaratan terkait dengan pengeboran, produksi, ekspor, location, environment, rule and regulation, silakan Anda baca sendiri, ya. Oke. Nah, fokus yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini adalah sebetulnya kita bicara tentang materi yang kedua, gitu ya, prinsip-prinsip dasar rekayasa terkait pembangunan SPL. Nah, kalau dari buku aslinya itu berasal dari subbab 2.3.2, yaitu Basic Technical Principle, gitu ya. Prinsip-prinsip dasar engineering atau rekayasa yang harus kita perhatikan dalam mendesain struktur bangunan laut, gitu ya. Baik, kita akan bahas, gitu ya, langsung dari bukunya dan saya kombinasi dengan PowerPoint. This section describes the basic principle used in the design of this structure. Jadi apa yang akan kita bahas di sinilah prinsip-prinsip dasar, gitu ya, yang kita gunakan, yang harus digunakan dalam mendesain struktur bangunan laut, gitu ya. Seperti apa aja macamnya, ada 3 macam. Stability, gitu ya. Kemudian ada excitation force, dan yang berikutnya adalah response, gitu ya. Response of the unit. Unit ini adalah struktur bangunan laut terhadap excitation force, ya. Oke. Jadi seperti yang di PowerPoint pun sudah saya sajikan bahwa ada 3 prinsip dasar, gitu ya, yaitu stabilitas, gaya-gaya eksitasi, dan respon. Oke, secara sekilas di poin ini akan saya beri gambaran bahwa bicara struktur bangunan laut, dia secara ilmu statika sebetulnya itu udah kita bicara stabilitas, gitu ya. Kalau kita bicara hydrostatik, gitu ya, hidrostatik, karena kita nanti ada wilayah hidrostatik dan ada wilayah hidrodinamik, gitu ya. Stabilitas itu masuk wilayah hidrostatik, gitu ya. Seperti kalau kita belajar stabilitas kapal, itu kita bicara stabilitas statis sebetulnya, gitu ya.
Sedangkan terkait dengan gaya-gaya excitation, respon itu sifatnya dinamis, hydrodynamic sebetulnya, gitu ya. Oke. Nah, kita akan coba mulai bahas stabilitas, gitu ya. Oke, di poin ini kita pahami bahwa semua struktur terapung, gitu ya, dari jenis neutral buoyancy, gitu ya, itu harus mempunyai stabilitas yang baik. Disebut stabilitas yang baik ketika ya stabilitas itu mampu mencegah struktur terbalik. Oke, maaf ya. Ini tulisannya salah. Terbalik. Nah, begini. Atau capsizing. Ya. Mudah-mudahan Anda masih ingat ketika pelajaran pengantar teknik kelautan tentang stabilitas melintang gitu ya, transversal stability gitu ya. Oke. Apa kriteria disebut suatu struktur pada saat itu kita sebut dengan kapal gitu ya, memiliki stabilitas yang baik itu jika tinggi metasentranya atau CM itu positif. Gitu ya. Positif. Rumusnya pun Anda sudah familiar seperti ini. GM itu sama dengan CB ditambah I per V dikurangi CG. Oke, coba kan kita bahas secara sederhana saja. Berarti tinggi metasentra itu merupakan fungsi buoyancy, posisi di mana buoyancy dari struktur bangunan laut itu. Kemudian I adalah momen inersia, V adalah volume displacement. Dan Anda tahu bahwa sebetulnya dulu gitu ya, yang dimaksud dengan I per V di sini itu disebut dengan jari-jari metasentra. Ya, mudah-mudahan Anda masih ingat. Sedangkan CG adalah center of gravity, gitu ya. Oke. Oke. Baik, kita akan coba contoh sederhana saja bagaimana menentukan stabilitas begitu ya. Nah, itu kita ambil dari buku aslinya di sini, gitu ya. Oke. Gimana? Ini. Sebuah contoh di sini disebutkan a platform ya, suatu struktur bangunan laut platform consisting of a simple square deck. Gitu ya. Simple square deck geladaknya kotak gitu ya dengan berat 2000 tons dan struktur berikutnya berupa a 40 feet diameter cylindrical cell column. Berarti ada kolom berbentuk silinder yang diameternya besarnya 40 feet. Ya. It is assumed that the keel, lunasnya is 20 feet below the water surface and the column is divided into 4 compartments. Yeah. 4 compartments. Since inertia of the column about its own center line is of limited value, to obtain a positive metacentric height, the center of gravity must be below the center of buoyancy. Oke. Nah, ini center gravity-nya harus berada di bawah center of buoyancy. Oke, nanti kita akan bahas. When the ballast water alone cannot yield a positive metacentric. Ketika ini maksudnya ketika mengandalkan kompartemen tadi yang salah satu kompartemen difungsikan sebagai tangki balas, ketika diisi dengan tangki balas ternyata belum bisa menghasilkan metasentra yang positif gitu ya. Maka the lowest compartment need to be filled with heavy metals atau bahasa orang lapangan itu ballast tub. Nanti kita akan bersimulasi bahwa di kompartemen yang paling bawah gitu dari kolom itu akan kita isi dengan heavy metal gitu ya. Oke, this illustrated with an example in table 2.1. Oke, ini sudah saya rangkum di sini. Oke. Jadi tadi kita gambarkan seperti ini. Ya. Single square deck begitu. Ini saya tulis deck. Kemudian adalah kolom yang dibagi menjadi 4 kompartemen. 1, 2, 3, 4. Ini ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita cek sekarang dimensinya. Kolom tersebut berbentuk cylindrical cell dengan diameter 40. Nih, 40 feet.
Nah, asumsi yang digunakan, lunas kill adalah 200 feet di bawah permukaan air. Nih, ya, ini permukaan air. Nah, ini 200 feet. Gitu ya. Kolom terbagi atas 4 kompartemen dengan pembagian kompartemen 50 feet. Ini dari 0, ngitungnya begini. 50 feet, 0, 50, dan 100 feet, dan 150 feet. Ya, oke. Seperti itu. Jadi ini bicaranya seperti kalau Anda membaca itu di line 9 adalah waterline ya. Misalkan waterline 0, waterline 50, waterline 100, waterline 150 gitu ya. Oke. Kasusnya adalah di sini berat air balas 4.400 ton begitu. Perlu dicek stabilitas daripada struktur bangunan tersebut jika 4.040 ton tersebut berupa air laut dan jika berupa balas tetap. Oke, itu memaknai kalimat tadi. Dia mengatakan bahwa di sini tadi jika when the ballast water alone itu cannot yield a positive meta center. Itu, kita memaknai itu. Kita bersimulasi. Baik, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah di sini ada beberapa definisi CG2 atau titik berat dari kolom diukur dari kil diperoleh dengan cara membagi tinggi kolom ya dengan 2. Ya, yang mana yang disebut dengan tinggi kolom 2300 feet. Nah, ini. Nih. Ya. Baik, ini. Karena tinggi apa namanya? Tinggi jarak titik berat dari kil ke titik berat deck itu 235. Kemudian tinggi kolomnya sendiri 230 feet. Ini, seperti gambar di sini. Maka CG2 yang saya simbolkan dengan CG2 adalah titik berat dari kolom sebetulnya. Yaitu tinggi kolom dibagi 2. Makanya 230 dibagi 2 ketemunya 115. Gitu ya. Oke, 115. Oke. Kemudian dari CG3 ya diperoleh dengan ketentuan bahwa balas yang digunakan adalah air laut. Ya, di mana seawater density-nya adalah 64 pound per feet pangkat 3 kubik. Sebelumnya harus dihitung besarnya ketinggian air balas pada kolom dengan cara seperti berikut. Tinggi air balas, gitu ya. Karena kita mau mencari posisi sebetulnya, makanya kita harus tahu, gitu ya. Tinggi air balas, ya, feet sama dengan berat balas dibagi dengan hasil kali luas dan density, gitu ya. Jadi Anda bisa lihat di sini. Ini jadi LB akan hilang dengan LB, feet kuadrat dibagi dengan feet pangkat 3 menyisakan feet pangkat min 1 sehingga kalau naik menjadi feet gitu ya. Oke, balas water. Jadi oke, sejauh ini ada pertanyaan. Nah, bagaimana menghitungnya gitu ya? Bagaimana menghitung berapa luas ini? Nah, itu ada di rangkuman. Nah, ini kita bisa lihat di tabel. Kita cek sedikit sebentar ya. Dia agak naik turun. Geladak tadi diketahui dalam soal beratnya 2000 ton, ya segi elevasinya 235. Sedangkan kolom 40, diameternya 40, dibagi 4 kompartemen dalam arti dipisahkan oleh 3 diafram. Diafram, istilah diafram itu adalah salah satu konstruksi yang ada di dalam gitu ya, seperti biasanya kita jumpai pada overhead crane gitu namanya diafram gitu ya. Itu dibagi pada diafram posisi 50 feet, 100 feet, 150 feet sehingga dengan dibagi menjadi diberi 3 diafram menjadi ada 4 kompartemen. Di sini disebut dengan 4 tanks gitu. Tinggi atau length daripada kolom 230, steel width-nya nah include kompartemen ini diketahui dalam soal gitu ya. 2000 gitu ya. Nah, CG-nya tadi sudah kita pelajari disebut dengan CG2 gitu ya, ketemu ini. Nah, kemudian jadi kemudian kalau kita sudah sampai di posisi CG3 ini, maka
ketinggian air balas, ini di sebelah kanan adalah contoh yang saya lakukan di Excel begitu, supaya lebih jelas. Ballast water-nya dalam pound, hati-hati. Tadi kan diketahui ballast water itu dalam satuan ton, 4040 ton. Nah, di sini menjadi 8.080.000 pound itu karena 1 ton, ini 1 ton itu adalah ini, 2000 pound. Ya, oke. Kemudian ketemulah 100,67 feet. Ini adalah tinggi air balas dari kil, ya, naik di sini sebesar 100, berarti kira-kira di sini. Ini makanya warnanya agak abu-abu, ya, lebih di atas posisi diafram 100. Ini ya, ini. Oke. Sehingga CG3-nya merupakan titik berat daripada posisi air balas, gitu ya. Itu 100,467 dibagi dengan 2 ini. Ketemulah 50,2 feet, gitu ya. Itu posisi CG daripada balas. Oke. Nah, berikutnya adalah kalau kembali ke PowerPoint kita, itu. Nah, di sini ya kita sudah bisa, kalau Anda tahu, nah di sini di poin yang ke-8 ini, ya di sini ada 2 angka, 50,2 terus satunya ada dalam kurung 25,0, ya. Jadi yang 50,2 itu adalah segitiga, itu ya, yang sekarang sedang kita bahas. Yang 25,0, nah itu adalah ketika kita menggunakan 4040 ton itu berupa heavy ballast, ya. Heavy ballast yang ditetap bukan berupa air ballast, sama-sama tetap 4040 ton, begitu ceritanya, tetapi menggunakan apa namanya? Menggunakan ballast tetap yang diletakkan pada kompartemen yang paling bawah, di bawahnya first diaphragm, gitu ya. Nah, karena tadi first diaphragm itu tingginya 50 feet, gitu. Nah, ini first, kalau kembali ke diagram, ini first diaphragm 50 feet, maka titik berat daripada kompartemen yang pertama ini adalah ya 50 bagi 2, ketemu 25 feet. Oke, gitu ya. Jadi sekarang Anda sudah bisa tahu di posisi 8 ini, gitu ya, segi elevation itu ada 2 angka, itu yang satu 50,2 merupakan segitiga, dan yang 25,0 adalah segi 4. Ya. Oke, kalau di Excel ini saya gambarkan untuk yang balas tetap yang angka warna merah, gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya, gitu ya. Berikutnya kita kembali ke, mohon maaf, sini, gitu ya. Oke. Ini sudah kita bahas tadi ya, poin kedua, perencanaan heavy ballast dengan berat 4040 ton sudah kita bahas, gitu ya. Jadi ballastnya tetap, sekali lagi, beratnya tetap sama dengan 40 ton. Baik itu yang ballast air, water ballast ataupun ballast tetap, gitu ya. Cuman kita akan nanti buktikan gitu, stabilitasnya yang baik yang mana. Oke, sekarang segi totalnya bagaimana, gitu kan? Kita sekarang belajar mencari titik berat total dari bangunan laut tersebut, gitu ya. Step 14, gitu ya. Seperti itu. Nah, kita dulu bahas dulu yang di sini, gitu ya. Sebelum kembali ke sini. Displacement, gitu ya. Displacement tadi dek punya berat 2000 ton, gitu ya. Kemudian kolom punya berat baja sendiri, dari material konstruksinya juga 2000 ton. Juga berat yang diakibatkan oleh balas, gitu ya, yang terdapat pada kolom. Sehingga ada 3 komponen berat yang menyusun displacement di sini. Saya ulangi, yaitu berat geladak, berat kolom, baja, dan berat balas. Sehingga di total menjadi 8.040 ton atau sekitar ini. Kalau di Excel 16.080.000 pound. Gitu ya. Nah, volume displacement-nya berarti ini berapa? Gitu ya. Kita bisa hitung volume displacement karena kita mencari feet pangkat 3, gitu. Di sini rumusnya adalah besarnya daripada ini E6 itu adalah luas daripada kolom, luas permukaan kolom dikalikan dengan E6,
kedalamannya, ya kan? Yang namanya volume kan berarti kan permukaan luas dikalikan dengan tingginya, gitu ya. Ketemulah 251.327 feet pangkat 3. Nih, seperti di angka nomor 10. Oke, kemudian kita cek stabilitasnya sekarang. Buat ngecek stabilitas tadi kan kita mencari nilai tinggi metasentra atau GM. Nah, sekarang kita cek buoyancy. Sekarang kita cek. Kenapa buoyancy-nya 100 feet? Ya, ingat bahwa buoyancy itu adalah titik pusat dari volume tercelup. Nah, karena yang tercelup di dalam air ini adalah berupa konstruksi kolom saja, ini kan, dengan kedalaman 200. Berarti titik pusat daripada kedalaman 200 yaitu 100, ya kan? Ini seperti yang ada di Excel, 100 yaitu diperoleh dari setengah kali kedalaman. Kemudian kita hitung momen inersia, maaf, gitu ya. Momen inersia, Anda masih ingat ini permukaannya berupa lingkaran, sehingga momen inersianya adalah 1/64 pi diameter pangkat 4. Gitu ya, ketemulah 125.664 feet pangkat 4. Nah, sekarang I per V, langkah ke-13 atau yang disebut dengan jari-jari metasentra, ya tinggal kita membagi besarnya momen inersia, ini di sini B19, ini B19 dibagi dengan B16, dibagi dengan volume displacement-nya, ya, ketemulah 0,5 feet, gitu ya. Kita punya CB 100, kita punya jari-jari metasentra 0,5 dan center of gravity, gitu. Nah, di center of gravity hati-hati muncul dua perhitungan di sini. Sama seperti di langkah 8 CG elevation. Nah, kenapa? Karena di sini akan kita mulai buktikan kalau menggunakan air balas bagaimana, kalau menggunakan balas tetap bagaimana. Ya. Nah, sekarang kita cek center of gravity, gitu ya. Kalau kita menggunakan namanya water ballast ini, kenapa bisa 112? Ya, yang center gravity seperti di sini sudah ada contoh perhitungannya di PowerPoint. Nah, ini. Ya, nah ini. Berarti namanya center berarti kita menggunakan istilahnya momen berat gitu ya. Berat deck dikalikan dengan posisinya center of gravity deck ke kill begitu ya. Ini makanya berat decknya 2000 gitu ya. Dikalikan 235. Ini Anda bisa lihat kembali di gambar. Maaf. Ya ini deck ini punya berat 2000 ton dikalikan dengan ini 235 jarak dari titik berat atau titik pusat struktur deck ke kill gitu ya. Kemudian ditambah dengan komponen berat yang lain. Maaf. Ya. Ini. Sip. Kolom. Kan tadi ada 3 komponen berat yang menyusun displacement. Berat deck, berat kolom, konstruksi 2000 ton. Gitu ya. Dikalikan, ditambah juga dengan berat balas. Nah, kita menggunakan berat balas 4.400 tetapi yang air, di mana yang posisi titik beratnya dari 50,2. Oke, ketemulah 112. Ini. Nah, kita masukkan ke rumus GM tadi, di mana GM sama dengan CB ditambah I per V min C. Ini rumus yang, maaf ini komputernya, ini CB ditambah I per V plus V min CG. Maka ketika menggunakan air balas, walaupun sama-sama berat balasnya itu 4040 ton, itu ternyata ketemu GM-nya minus 11,8. Artinya negatif. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan kita menggunakan balas tetap yang sama-sama 4040 ton ini, gitu ya, kita menghitung CG totalnya, ya, ini masih tetap berat deck dikali G1 tetap, berat kolom dikalikan titik berat konstruksi kolom sama juga dengan yang sebelumnya 115. Yang beda di sini sekarang
Jadi titik beratnya air balas yang sebelumnya 4040 dikalikan 50,2 ini ketika menggunakan air balas. Nah, sekarang itu 4040 dikalikan dengan 25 karena dia merupakan titik berat daripada kompartemen yang pertama tadi di bawah first diaphragm gitu ya. Ketemulah 99,6 feet. Nah, ketika kita masukkan 99,6 feet dimasukkan dalam rumus GM tadi, maka ternyata nilainya sekarang GM-nya menjadi positif 0,9. Oke, ini ya, dari perhitungan Excel ketemu 0,9. Nah, ini di PowerPoint pun juga. Artinya dari sini, contoh saja, kita bisa melihat komparasi hasil ketika kita menggunakan balas yang berupa daripada air balas gitu ya, sama-sama 40-40 ton, tetapi karena efek daripada titik berat daripada air balas itu lebih tinggi ketika dibandingkan dengan balas tetap. Ya, intinya memang di sini juga bisa dibuktikan bahwa jadi bagaimana untuk kasus ini? Maka ternyata nilai atau posisi center of gravity yang lebih rendah gitu ya, itu akan menghasilkan GM yang lebih positif naik. Jadi ini perbandingannya CG gitu ya. Oke. CG yang tingginya 112 dibanding dengan CG yang 99,6, ternyata CG yang lebih rendah itu akan menghasilkan GM yang positif. Baik, bisa dipahami itu contoh gitu ya, contoh. Nah, strukturnya pun sederhana berupa single deck dengan single column gitu saja. Nah, itu analog perhitungan ini bisa dibawa ke struktur yang selebihnya seperti tension leg platform, seperti semi submersible atau dan yang lain sebagainya. Oke, sejauh ini kita sudah bisa memberi gambaran kepada Anda. Saya sudah memberikan gambaran Anda tentang itu tadi parameter prinsip dasar engineering yang pertama yaitu tentang stabilitas. Oke. Oke, dari sini ada pertanyaan? Oke, silakan pelajari. Ini contoh Excel-nya juga. Demikian untuk materi ini. Selanjutnya di video berikutnya akan saya sajikan tentang bagaimana respon dan gaya eksitasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.